Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dan menyambut pagi yang segar, pagi yang cerah pada pagi hari ini. Mari kita sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, kita datang pada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita boleh melakukan setiap aktivitas kita pada hari ini. Mari sebelum kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini, untuk anugerah Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dalam istirahat kami semalam, dan pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan anugerah Tuhan, kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Pagi ini kami mau duduk diam untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus hadir, ada dalam hati dan pikiran baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang menolong kami semua, untuk kami boleh mengerti apa maksud firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub. Tentunya Bapak Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan sebelumnya. Untuk mengingat kembali, mari kita ulang sebentar ya, supaya Bapak Ibu juga kembali mengingat apa yang sudah saya sampaikan dalam kitab Ayub yang sebelumnya. Kalau hari ini kita sampai di Ayub pasal 12 ya. Sebelumnya kita sudah mendengar tentang bagaimana ketika sahabat-sahabat Ayub datang kepada Ayub. Mereka memberikan nasihat, memberikan anjuran, tapi apakah nasihat, anjuran yang diberikan itu memang benar-benar keluar dari hati mereka untuk menguatkan Ayub, ataukah malah nasihat mereka memojokkan Ayub atau membuat Ayub lebih menderita karena perkataan-perkataan mereka. Yang pertama, kita sudah mendengar tentang teguran Elifas kepada Ayub ya. Elifas berkata, sebagai orang beriman seharusnya Ayub kuat untuk menghadapi penderitaan. Bahwa penderitaan yang dialami Ayub, Elifas berkata bahwa itu akibat dosa yang diperbuatnya. Nah, ini kan memojokkan Ayub ya. Kemudian tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah, dan teguran Allah harus dia tanggapi dengan benar supaya Allah membebaskan dari malapetaka. Itu yang dikatakan Elifas. Kemudian yang kedua, Bildad ya. Bildad juga dia berkata, dia membela keadilan hukuman Allah. Jadi dia berkata bahwa tidak mungkin Allah membengkokkan keadilan. Yang Maha Kuasa tidak mungkin membengkokkan kebenaran. Bildad menuduh bahwa pasti anak-anak Ayub sudah berbuat dosa sehingga mereka dikuasai oleh pelanggarannya. Dan yang ketiga, hari ini sebelumnya kita sudah mendengar bagaimana Sofar juga memberikan nasihat atau anjuran kepada Ayub. Sofar berkata bahwa Ayub harus merendahkan diri di hadapan Allah. Sofar menegur Ayub karena Ayub membenarkan diri sendiri ya. Ayub merasa benar. Kemudian Sofar juga berkata, hikmat Allah itu tidak terselami. Itu digunakan Sofar untuk membuktikan bahwa Ayub bersalah. Ayub pasti bersalah sehingga mengalami semuanya ini. Dan yang terakhir, Sofar berkata, jaminan berkat untuk orang yang bertobat ya. Itu adalah sama seperti yang dikatakan oleh Elifas dan Bildad.
bahwa Ayub pasti sudah berbuat dosa atau kesalahan sehingga dia mengalami malapetaka yang begitu hebat, penderitaan yang begitu hebat, dan Ayub harus kembali kepada Tuhan, harus bertobat pada Tuhan supaya Tuhan memberkatinya lagi. Jadi pada intinya apa yang dikatakan mereka sama. Mereka berkata bahwa Allah itu adil, ya. Secara umum pengertian adil bahwa yang bersalah pasti dihukum, yang benar pasti mendapat berkat. Itulah yang dikatakan oleh ketiga sahabatnya kepada Ayub. Mereka menuduh Ayub dan anak-anaknya sudah melakukan kesalahan sehingga mereka mengalami penderitaan. Dan mereka menghimbau Ayub supaya mencari Tuhan, bertobat dan dari dosanya. Dan yang terakhir, Shofar menganjurkan supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, dalam Ayub pasal 12 ayat 1-25 yang akan kita bahas, tapi kita tidak akan baca semua ayat. Kita melihat bahwa perikop dari judul pasal 12 ini adalah Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Merupakan tanggapan Ayub atas apa yang sudah dikatakan oleh sahabatnya yaitu Shofar, yang menganjurkan supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Dan ada beberapa hal yang menarik yang akan kita cermati pada pagi hari ini. Yang pertama, tanggapan Ayub kepada sahabatnya timbul, ya. Anak Ayub sudah tidak tahan, ya, istilahnya Ayub sangat jengkel atas apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya. Apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya, mereka semua menuduh Ayub sudah melakukan dosa, menuduh Ayub sudah melakukan kesalahan, dan meminta Ayub supaya bertobat kepada Tuhan. Tetapi Ayub sendiri merasakan bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa apa yang dilakukan dalam kehidupannya bukan suatu hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan mereka sahabat-sahabat Ayub berkata bahwa Allah itu adil, pasti kamu melakukan dosa sehingga kamu mengalami semua ini. Dan tanggapan Ayub pada Shofar ini juga timbul karena Ayub sudah tidak tahan mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya. Dan Shofar berkata kepada Ayub, dan Ayub menanggapi bahwa seolah-olah hikmat itu adalah milik dari mereka, ya. Seolah-olah hikmat milik mereka sendiri dan akan lenyap ketika mereka mati. Jadi seolah-olah Shofar ini saja yang memiliki hikmat, ya, untuk berkata kepada Ayub. Dan Ayub menjawab, kita akan baca dalam Ayub 12 ayat 12 pasal 2, ya. Ayub berkata begini. Yang pertama dikatakan tetapi Ayub menjawab, ya, menjawab apa yang dikatakan Shofar. Ayat 2 pasal 12 ayat 2 dikatakan, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Kalau dalam versi Alkitab Muda dibaca dikatakan begini, aku yakin kamu berpikir bahwa hanya kamu orang bijak yang masih hidup. Kamu anggap bila kamu mati, hikmat akan lenyap bersamamu. Ya, seolah-olah hikmat itu milik mereka sendiri. Mereka yang mengetahui tentang hikmat. Padahal apa? Kita baca selanjutnya. Hikmat yang disampaikan Shofar adalah sesuatu yang umum, yang semua orang mengetahuinya. Dan Ayub berkata juga, mempunyai pengertian yang tidak kalah dengan sahabat-sahabatnya. Bahwa Ayub sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Shofar sahabatnya. Mari kita baca kembali dalam ayat 3, ya. Ayub 12 ayat 3. Dikatakan, aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu.
Siapa yang tidak tahu? Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Ya. Jadi apa yang dikatakan Sofar kepada Ayub itu adalah suatu yang umum. Hikmat yang umum. Hikmat Allah yang diketahui oleh semua orang. Dan Ayub juga sudah mengetahui hal itu. Kemudian Ayub juga berkata kepada Sofar untuk menanggapi apa yang dikatakannya, bahwa hikmat Allah yang agung yang diketahui oleh semua makhluk ciptaan Tuhan itu adalah konsep tentang kekuasaan ilahi yang hendak diajarkan para sahabatnya kepada Ayub. Dan kemudian Ayub berkata dalam Ayub 12 ayat 7, ya, ini berupa sindiran kepada Sofar, bahwa apa yang dikatakan Sofar itu adalah hikmat yang umum yang diketahui oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Ayat 12 ayat 7 dikatakan, tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberikan pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Ayat 8, atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Jadi secara sarkasme, Ayub menyatakan bahwa hikmatmu itu sudah diketahui oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Bahwa hikmat itu sudah Ayub mengerti juga, ya. Kita tidak dapat menebak maksud dan perkataan seseorang. Ya. Mungkin seseorang mengatakan yang manis dari mulutnya, tetapi kita tidak mengetahui apakah hatinya juga manis ketika mengucapkan kata-kata yang manis. Kita baca dalam Amsal. Amsal mengatakan bahwa Amsal 18 ayat 4. Amsal 18 ayat 4 berkata, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Jadi perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Kita tidak bisa menebak ada apa di dalamnya. Yang kita dengar adalah perkataannya. Tetapi maksud dari apa yang dikatakan itu kita tidak tahu. Kalau kita mengetahui kebenaran tentang hal ini, sebaiknya sebagai orang yang mengeluarkan perkataan kepada orang lain, kita harus memilih maksud yang baik. Tidak hanya kata-kata yang baik, tapi kata-kata itu keluar dari maksud yang baik. Dari maksud yang ingin membangun, maksud yang ingin menghargai orang, maksud yang jujur, maksud yang tulus, sehingga apa yang keluar melalui mulut kita adalah berasal dari maksud hati yang baik. Nah, ini berkaitan dengan apa yang dikatakan para sahabat Ayub. Apa yang dikatakan para sahabat Ayub adalah kebenaran. Semua yang dikatakan kebenaran, bahwa hikmat Allah tidak terselami, itu juga kebenaran. Tetapi kalau maksud itu ditujukan pada seseorang yang diberikan perkataan itu dengan maksud yang menuduh, maksud yang memojokkan, maka kebenaran itu tidak akan mempunyai makna ketika dikatakan. Tetapi kebenaran itu akan mempunyai makna ketika dikatakan dengan maksud hati yang baik, yang tulus. Ada sebuah kutipan, ya. Saya mengutip dari Santapan Harian, ya. Dikatakan bahwa seorang yang berkata-kata adalah seperti seorang yang melemparkan sebuah benda yang diikat dengan karet panjang, dan ujung karet itu diikatkan pada lehernya. Ya.
Seorang yang berkata-kata itu seperti seorang yang melemparkan sebuah benda yang diikat dengan karet panjang dan ujungnya diikatkan ke leher kita. Apa yang terjadi ketika benda itu dilemparkan? Benda itu akan kembali kepada kita. Kalau kita tahu kenyataannya bahwa benda itu akan berbalik kembali kepada kita, bahkan menghantam kita, apa yang akan kita ikatkan pada ujung dari karet itu? Apakah kita akan mengikat besi? Apakah kita akan mengikatkan batu? Sehingga ketika batu itu dilemparkan kepada orang, akan kembali dan menghantam kita. Tentunya kalau kita tahu kebenaran tentang hal ini, maka kita akan meletakkan atau mengikatkan hal-hal yang menyenangkan, ya, seperti roti, seperti buah-buahan, sehingga kalau kembali pada kita, kita bisa menikmatinya lagi. Jadi, dengan kata lain, perkataan seseorang bersifat mengikat orang itu. Ia tidak akan dapat melepaskan diri dari apa yang sudah ia ucapkan, entah itu perkataan baik dan atau perkataan yang buruk. Jadi kata-kata kita, perkataan kita itu bersifat mengikat. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita akan kembali kepada kita sendiri, baik itu yang baik maupun yang buruk. Maka kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita, mengeluarkan perkataan-perkataan kita. Kita harus berpikir 1000 kali untuk berkata-kata kepada orang lain. Mungkin kadang-kadang maksud kita baik pun ketika kata-kata itu kita keluarkan pada saat yang tidak tepat, maka kata-kata itu juga akan menyakiti hati orang lain. Betul? Kita harus menjaga mulut kita, berkata-kata yang baik dengan maksud hati yang baik. Amin? Amin. Baik, yang kedua. Yang kedua, kita akan mendapat dalam pasal 12 itu adalah apa yang dikatakan Ayub, bahwa dalam Ayub 12 ayat 12 sampai 13, saya akan bacakannya. Apakah memang hikmat itu ada pada orang-orang yang tua atau orang-orang yang lanjut umurnya? Dalam ayat 12 ayat 12 dikatakan, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Ayat 13, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi hikmat bukan hanya pada orang yang tua atau lanjut umurnya. Tetapi Ayub berkata, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Allah itu bijaksana dan berkuasa. Dengan segala yang dimiliki Allah, kebijaksanaan dan kekuasaannya, Allah menggunakan cara-caranya yang terbaik dan yang paling tepat dalam menghadapi kehidupan kita. Itulah kebenarannya, bahwa pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Orang percaya tidak boleh berpikir bahwa Allah menjanjikan kehidupan tanpa kesukaran. Ya, Allah memberikan baik kesenangan maupun kesusahan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terikat pada dunia, tetapi kita tetap terikat pada kasih Allah, bergantung penuh pada Allah.
Karena kita percaya bahwa hikmat Allah yang tidak terselami itu yang mengatur hidup kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Dalam seluruh kehidupan kita, tidak mungkin kita mengalami hal yang baik sepanjang kehidupan kita. Pada saat-saat tertentu, kita bisa mengalami sakit penyakit. Pada saat-saat tertentu, kita bisa mengalami kecelakaan. Dan itulah kenyataannya kehidupan kita di dunia. Oleh sebab itu kita harus tetap bergantung pada kasih Allah. Allah mengarahkan semua peristiwa dalam kehidupan kita supaya kita hidup kudus. Maksud Tuhan ketika Dia disalibkan adalah menebus kita untuk menjadi milik Allah. Supaya kita menjadi manusia baru untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Oleh sebab itu, semua peristiwa dalam kehidupan orang percaya diarahkan supaya kita tetap menjaga kehidupan kita tetap kudus. Supaya kita bisa menggenapi rencana Allah. Allah ingin semua makhluk manusia ciptaannya diselamatkan. Allah ingin semua manusia ciptaannya tidak binasa. Sehingga Dia rela untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan keselamatan yang mahal itu harusnya kita datang kembali kepada Tuhan, meninggalkan manusia lama kita, dan kita menjadi manusia baru yang hidup oleh Roh. Amin. Amin. Kita melihat bahwa Yusuf itu sebelum dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir, apakah kehidupannya mulus? Kehidupannya banyak menderita. Walaupun awalnya dia disayang oleh kedua orang tuanya, tetapi dia kemudian dimasukkan ke dalam sumur, dijual, dipenjara, difitnah. Selama 20 tahun, Yusuf mengalami peristiwa-peristiwa. Dan peristiwa-peristiwa itu pasti diarahkan oleh Tuhan. Dan yang paling utama, Yusuf tetap menjaga kekudusannya. Dia tetap bergantung pada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan membenarkan Yusuf dan memuliakan Yusuf. Kita juga tidak pernah memahami tujuan akhir dari segala sesuatu yang menimpa dalam hidup kita dan bagaimana Allah bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Kita tidak pernah mengerti tujuan akhir dari hidup kita akan bagaimana, ya. Dan bagaimana Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu, kita hanya bisa berserah kepada Allah dan tetap mengasihi Allah dalam hidup kita. Kita akan buka dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita akan baca ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Lihat betapa dahsyat alat ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana kita dapat mengakhiri semuanya sampai di ayat 30? Mereka juga dimuliakannya. Tentunya kita harus menjaga hidup kita benar, menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Pagi ini kita sudah belajar. Yang pertama, kebenaran tentang hikmat Allah yang agung itu harus disampaikan dengan maksud yang tulus, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang membangun dan mempunyai makna bagi orang yang menerimanya. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita. Kalau kita menjaga hati kita, maka perkataan yang keluar pun adalah perkataan yang baik, yang bermakna, yang membangun bagi orang yang mendengarnya. Yang kedua, kita sudah belajar, hanya pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Allah itu bijaksana dan berkuasa. Dengan cara-caranya yang terbaik dan yang paling tepat, Dia menjaga kehidupan kita. Allah ingin kita bergantung pada kasih Allah. Allah ingin kita percaya pada rancangannya atas hidup kita. Allah ingin kita berserah dan setia untuk mengasihinya. Dan yang terakhir kita sudah baca bahwa karena Allah turut bekerja dalam kehidupan orang-orang pilihannya untuk menggenapi rencananya, supaya kita dibenarkan dan dimuliakan. Mari jaga hati kita, jaga mulut kita, tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan, karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, mungkin menegur kami, supaya kami menjadi orang-orang yang mengerti akan hikmat Allah. Dan ketika kami menyampaikan hikmat Allah yang agung itu, kami juga menyampaikan dengan maksud yang baik, dengan maksud yang tulus dari hati yang sungguh-sungguh jujur, sehingga hikmat Allah yang agung itu boleh memberikan kekuatan bagi orang yang mendengarnya, boleh membangun bagi orang yang mendengarnya, dan ajar kami juga untuk bergantung dan percaya pada Tuhan, bahwa apapun yang kami alami dalam kehidupan kami,
baik kesusahan maupun kesenangan. Kami percaya pada firman-Mu bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan itu ditujukan bagi mereka yang mengasihi Allah. Dan orang-orang pilihan itu akan terus dituntun Allah untuk dapat dibenarkan dan akhirnya dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biar kiranya firman ini menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami, menjadi pengharapan dalam kami menjalani kehidupan ke depan. Biar kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami ke depan. Bapa surga, kami mau berdoa juga untuk membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan memberikan anugerah keamanan, anugerah kesejahteraan, kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa jikalau pada saat ini banyak bencana alam yang terjadi. Kami berdoa kiranya kami mohon kemurahan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menolong supaya bencana yang terjadi itu juga tidak banyak membawa korban jiwa. Kami berdoa memohon kemurahan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Kau berkati Indonesia, Kau pulihkan Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk GKMI Art Worship, khususnya untuk rangkaian perayaan Natal yang kami akan selenggarakan. Kami berdoa untuk Natal sekolah minggu JKM yang akan dilakukan pada tanggal 11 Desember. Kami berdoa untuk Natal senior yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Desember. Kami berdoa juga untuk Natal remaja dan pemuda GAF yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Desember. Kami juga berdoa untuk Natal umum yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Desember. Tuhan, kami ingin merayakan kasih Tuhan ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, anak Allah yang lahir ke dunia, awal dari rencana Allah yang besar. Kami mau menyambut kehadiran Allah di dunia, mengingat kembali bahwa Tuhan datang ke dunia untuk membawa kabar baik, untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan berkati semua apa yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan cukupkan semuanya. Kiranya Tuhan memberkati semua. Umat-Mu juga boleh datang menyediakan waktu untuk dapat hadir dan merayakan Natal ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, hamba-Mu, dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kiranya urapan-Mu turun atas kami semua, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menjalani kehidupan kita dengan hidup kudus dan menjaga kekudusan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami naikkan seluruh doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, bersyukur firman Tuhan sudah disampaikan. Mari simpan, tanam firman Tuhan dalam hati Bapak Ibu sekalian, dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ke depan. Saya pastikan ketika kita melakukan firman Tuhan, maka ada hal baik yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.